warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Selamat datang di obrolan Hati Pena edisi yang ke-167, sebuah ruang diskusi yang diselenggarakan rutin oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Dan seperti biasa, kami hadir setiap hari Kamis pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat di minggu kedua dan minggu keempat. Saya Riri Aiko dengan senang hati kembali menyapa sahabat-sahabat Hati Pena malam ini dengan tema yang cukup menyentil publik. Tapi syarat akan kepentingan juga ya, yaitu tentang karut-marut pengelolaan dana haji. Tapi sebelum lanjut berdiskusi, kita akan simak dulu video berikut yang sudah disiapkan oleh tim webinar. Silahkan Mas Bayu. Terlepas dari kebijakan pemerintah Arab Saudi yang dinilai merugikan jemaah, khususnya terkait haji furoda, laporan dari lapangan menunjukkan kekacauan serius dalam penyelenggaraan. Banyak jemaah mengalami pemisahan dengan pasangan, lansia tak bersama pendamping, petugas kloter terpisah dari rombongannya, serta jemaah dalam satu kabiyahu tersebar di beberapa hotel, ditambah minimnya fasilitas dasar seperti air dan toilet. Nah, karena muter-muter, karena di situ penumpangnya adalah penumpang risti, orang-orang tua yang memiliki gangguan kesehatan yang tingkat tinggi, nah sehingga tempat saya ada yang meninggal dunia 1 orang. Kemudian yang 3 orang datang ke tempat situ hanya diinfus 1, yang 2 itu ya kepayahan sekali. Di Arafah, penempatan tenda acak tanpa memperhatikan asal hotel atau kabupaten. Banyak tenda melebihi kapasitas, hingga sebagian jemaah harus tidur di luar tanpa alas. Transportasi di Arafah, Musdalifah, dan Mina juga semrawut. Tak ada lagi pengaturan kloter atau wilayah, semua disatukan berdasarkan syarikah. Program Tanazul yang sempat dijanjikan justru dibatalkan tanpa penjelasan, memaksa sebagian jemaah berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Kondisi makin parah di Mina saat penempatan jemaah tak teratur, mereka campur aduk tanpa kejelasan kloter, membuat banyak lansia tersesat dan kebingungan kembali ke tenda. Situasi ini mengingatkan pada tulisan Eric Tagliacozzo dalam bukunya Southeast Asians and the Pilgrimage to Mecca, yang menyebut jemaah haji Indonesia sejak era kolonial telah menjadi sapi perahan para syekh dan penguasa Arab. Apakah hal itu masih relevan, atau justru pemerintah kita yang tak memahami posisi tawarnya? Oke, baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan dalam video bahwa ibadah haji 2025 itu sudah selesai. Menteri Agama menyebut pelaksanaannya berjalan baik, tapi pada kenyataannya di lapangan justru sejumlah laporan menunjukkan banyak hal yang memprihatinkan, seperti pemisahan pasangan suami istri, lansia tanpa pendamping, kekacauan di tenda Arafah, dan hingga minimnya fasilitas dasar. Hal ini tentu menjadi catatan yang serius. Dan untuk membahas masalah ini lebih lanjut, kita sudah kedatangan narasumber yang akan memberikan pandangan lebih jauh terkait pengelolaan haji ini. Dan tentunya saya hari ini tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Anik. Kak Anik, silahkan barangkali mau menambahkan. Oke, selamat malam Riri. Terima kasih Kiai Mustoleh berkenan hadir di acara kita, ini acara rutin kita. Setiap minggu kita diskusi gitu ya. Dan memang masalah haji ini ngeri-ngeri sedap ya. Tiba-tiba ada konferensi pers Menteri Agama bilang haji ini lancar, lebih baik dari tahun kemarin. Padahal tahun kemarin kita juga mencatat banyak hal, tapi tahun ini ternyata di lapangan terlalu banyak untuk diceritakan gitu ya. Nanti kita bahas detailnya gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir itu yang kemudian kita pengen memantik bahwa sebenarnya haji itu kan ada lini bisnisnya yang bagi Arab Saudi itu kan perolehan devisa yang besar sekali. Kalau haji ditambah umroh di Indonesia itu bisa
2 juta lebih gitu ya. 2 juta lebih orang ke Mekah dari Indonesia, pasti itu pemasukan yang luar biasa bagi Arab Saudi. Tapi Indonesia dianggap oleh banyak orang itu nggak punya posisi tawar sama sekali, sehingga apapun yang diatur sama Arab Saudi kita ngikut-ngikut aja. Umroh kayaknya juga banyak sekali keluhan bahwa kita ditelantarkan hotel-hotel yang nggak jelas di sana dan lain sebagainya. Nah, puncaknya haji ini memang kemudian banyak orang bilang, ya ini karena ada perubahan skema yang betul-betul drastis dari 1 syarikah ke 8 syarikah, sehingga membuat ini kacau balau. Nah, itu yang ingin kita bahas malam ini gitu ya. Nggak tahu Kiai Mustoleh menyiapkan presentasi atau kita diskusi mengalir, cerita-cerita? Kita mengalir aja, Pak Oke. Kianik. Ya. Baik, Oke, gitu silakan. Riri, tambahan dari aku. Jadi silakan Kiai Mustoleh, nanti kita diskusi lebih jauh, kita berikan waktu untuk presentasi dulu. Feel free waktunya. Oke, silakan Pak Mustoli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Andik Hate, ini senior saya ini. Mbak Riri dan Bapak Ibu sekalian peserta diskusi yang saya hormati. Memang bicara haji itu dulu awal ketika kira-kira 2013 ya, 2014 saya mulai menekuni persoalan haji itu, saya kira adalah persoalan yang sederhana. Tetapi begitu masuk ke dalamnya ternyata sangat kompleks gitu ya. Bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, karena pelaksanaan ibadah haji itu di sana. Nah, ini karena yang undang Pak Anik Hati, jadi biar kelihatan baca buku gitu ya. Yang saya sering baca itu adalah bukunya Henry Lambert Floyd, peneliti Prancis. Itu saya menemukan buku itu di Gramedia kira-kira tahun 2014 ya. 3 jilid, judulnya itu Haji di Masa Silam. Buku itu saya kira merekam dengan baik ya perjalanan ibadah haji masyarakat Nusantara ke Tanah Suci dari kurang lebih eranya Hang Tuah 1400-an ya, sampai dengan prakemerdekaan, pasca kemerdekaan sampai dengan Orde Baru dan menjelang Orde Reformasi. Dan memang dari buku itu saja itu sangat jelas bahwa memang tadi yang di pengantar diskusi ini adanya eksploitasi apa segala macam sebenarnya sudah terjadi. Dulu yang paling terkenal itu adalah yang dilakukan oleh Gregorius Herclots, yang dia ini dulu bekerja di salah satu firma yang pemberangkatan ibadah haji, pusatnya itu di Singapura. Kemudian dia non muslim, kemudian pura-pura masuk Islam begitu ya. Tetapi kepentingannya sebetulnya adalah melihat potensi bisnis haji waktu itu, karena waktu itu kan masih menggunakan kapal. Dan ternyata dia dalam perjalanannya kemudian menipu puluhan ribu orang yang kemudian gagal berangkat dari pelabuhan di Singapura ke ke Arab Saudi. Dan cerita-cerita seperti itu memang sampai dengan hari ini juga terulang. Dan kemudian dalam perjalanannya, karena memang potensi haji itu bukan cuma dari aspek ekonominya, memang minat daripada masyarakat kita juga memang sangat besar. Bahkan dalam sejarah-sejarah zaman dahulu misalnya, haji itu juga arena penting untuk konsolidasi melakukan rencana kemerdekaan di Republik kita begitu ya. Itu dijadikan salah satu momen juga yang dulu misalnya ada resolusi jihad, kemudian misi Komite Hijaz dan lain-lain yang sangat terkenal itu. Nah, saya langsung lompat saja terkait dengan penyelenggara ibadah haji kita. Jadi penyelenggara ibadah haji kita itu tahun ini memang saya membahasakannya. Kalau judulnya Mbak Riri dengan Pak Anik itu memang sangat bukan, saya melihatnya bukan provokatif, tapi itu ekspresi kekecewaan publik hari ini memang.
terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Memang tahun ini memang sangat hiruk pikuknya itu beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya ada pansus itu ya. Tapi secara penyelenggaraan sebetulnya di luar, karena pansus ini bagi saya itu adalah isu politik gitu ya. Secara umum penyelenggaraannya itu oke-oke saja. Terlebih ketika masih fase pemberangkatan dari tanah air. Memang pasti ada insiden sebetulnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya yang rutin itu adalah koper nyasar tawaf dulu muter-muter ke hotel orang, baru kemudian 3-4 hari baru pulang gitu. Itu saya kira yang rutin terjadi. Kemudian nyasar itu pasti ada. Kemudian tapi sifatnya menurut saya itu hanya minor saja dan kemudian tidak skalanya tidak luas. Nah, berbeda dengan tahun hari ini, tahun ini 1446 Hijriah. Itu memang dari mulai pemberangkatan sampai dengan jamaah itu landing kalau gelombang pertama itu di Madinah begitu ya. Kalau gelombang kedua nanti di Mekah itu sudah mengalami persoalan. Nah, kebetulan memang Komnas Haji rutin sudah tahun ketiga ini membuka kanal pengaduan bagi penyelenggaraan ibadah haji, baik itu reguler, haji khusus maupun furoda. Nah, di awal-awal pemberangkatan itu sudah mulai terjadi gejala-gejala yang memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Sudah mulai jamaah misalnya ada ketua kloter. Ketua kloternya masih belum dapat visa tapi rombongannya sudah duluan berangkat ke Madinah atau ke Makkah. Atau ketua di bawah, kalau kloter itu ketua rombongan itu, kloter itu kelompok terbang itu kurang lebih 400 sampai dengan 450 orang. Nah, di bawah itu kan ada dibentuk namanya ergu, ketuanya namanya karu, dan kemudian rombongan ketuanya namanya karom. Nah, ada karomnya itu sudah berangkat tapi rombongannya belum berangkat. Kemudian gejala itu sudah mulai makin terasa ketika kemudian sesampainya di Tanah Suci, itu kemudian ada orang tua yang berpisah dengan anaknya. Ada suami yang berpisah dengan istrinya. Ada yang tadi berpisah dengan rombongannya dan rebunya. Ini sudah mulai kisruh nyampe di Tanah Suci. Karena tadi yang dibilang oleh Pak Anik tadi terjadi perubahan sistem dari tadinya itu single syarikah, dulu masyarik namanya. Jadi dalam penyelenggaraan ibadah haji memang pemerintah Arab Saudi mewajibkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh jamaah haji kita itu dikelola atau dikerjasamakan dengan syarikah atau perusahaan swasta begitu ya, murni swasta. Kalau sebelumnya itu kan muasasah, semacam ya semi yayasan atau BUMN-nya pemerintah Saudi lah. Nah, kalau 2 tahun belakangan ini sudah menggunakan sistem swasta murni, sama seperti umroh di sananya. Nah, singkat cerita kemudian, karena biasanya menggunakan single syarikah tapi tiba-tiba berubah menjadi multi syarikah, 8 syarikah begitu ya. Ini kelihatannya persiapan teknisnya itu tidak tuntas. Dalam arti begini, kalau konsep-konsep yang sebelum-sebelumnya itu, jamaah haji itu kan dalam satu kloter akan ditempatkan di satu pesawat, kemudian nyampe Tanah Suci itu baik Madinah maupun Mekah itu ditaruh di hotel yang sama, kira-kira begitu. Nanti ada istilah itu di sana itu sektor. Jadi di kelompok-kelompokkan dalam satu kawasan, ada misfalah, ada shisha, ada rodo, ada lain-lainnya. Nah, itu dibentuklah sektor-sektor. Di dalam sektor itu ada kloter-kloter, embarkasi dan seterusnya. Nah, rupa-rupanya manifest data yang kemudian disetorkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji kita kepada syarikah itu kemudian kelihatannya tidak dikomunikasikan dengan sistem yang sudah kita bangun gitu ya. Nah, akibatnya apa? Satu kloter, satu kelompok terbang, satu pesawat yang membawa jamaah kurang lebih 400-an begitu ya, nyampe di landing di bandara, kemudian dijemput oleh beberapa syarikah sehingga terpisah. Ini awal mulanya sebetulnya. Nah, dari situlah kemudian
kita tahu tradisi masyarakat kita itu kan adalah masyarakat yang guyup gitu ya. Bahkan ketika sebelum pemberangkatan itu kan ada namanya manasik. Nah, di forum manasik itulah siapa ketua regunya, regu ini ketuanya siapa, rombongan ini ikut siapa, itu kan dibentuk. Karena sampai di sana ternyata dipisah-pisah, ya mulailah terjadi kemudian kebingungan begitu ya. Dan yang bingung itu ternyata nyampe di sana itu bukan cuma jamaahnya yang terpisah, tetapi juga petugasnya. Nah, kenapa? Saya tanya juga, ini kan coba saya konfirmasi lah. Kalau ke pejabatnya pasti bilangnya kan yang baik-baik saja, tapi saya coba grill ya, menanyakan kepada teman-teman yang menjadi petugas gitu ya, baik itu petugas di pusat maupun TPHD, petugas daerah begitu. Nah mereka saya tanya, apakah ada waktu BIMTEK kan mereka BIMTEKnya kurang lebih 4 hari atau 1 minggu. Apakah di BIMTEK itu mereka dibekali bagaimana menghadapi atau mitigasi terjadi crossing atau terjadi perbedaan data dengan syarikat? Nah ternyata tidak diberikan pembekalan bagaimana menghadapi apa namanya terpencarnya jamaah itu yang tadi, dan yang paling merepotkan itu adalah mereka yang kemudian statusnya lansia yang seharusnya ada pendamping, mereka pendamping itu lepas, terpisah. Nah, itu satu persoalan. Nah, sehingga kemudian ini memancing hiruk pikuk di tanah air. Jadi tentu kan keluarganya kan gelisah mau meminta kejelasan kepada penyelenggara begitu. Nah, sampai di situ persoalan masih kemudian tensi gelisahnya masih, kekagetannya itu belum selesai, dan kemudian tidak lama kemudian kan gelombang kedua berangkat. Dan kalau gelombang kedua berangkat berarti mereka ini kan sudah langsung landingnya itu kan di Mekah karena sudah mendekati puncak haji. Karena yang tadi yang gelombang pertama itu landing di Madinah, mereka kan arba'in. Arba'in itu kira-kira di sana 8 atau 9 hari gitu ya. Yang hitungannya itu selama 40 waktu sholat itu mereka apa? Jamaah tanpa putus gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah arba'in kemudian digeser ke Mekah menjelang Arafah. Nah, ini mulai terasa karena banyak protes dari jamaah, kemudian Direktorat Jenderal PHU yang dalam hal ini dikomandoi, kalau di sana itu ada istilah itu PPHI, Petugas Haji Indonesia. Dan nanti setiap wilayah itu ada namanya Dakar, daerah kerja. Ada 3, daerah kerja bandara, daerah kerja Madinah, dan daerah kerja Mekah. Pimpinannya adalah PPHI, Petugas Penyelenggara Haji Indonesia. Ketuanya adalah Direktur Urusan Haji Luar Negeri, Pak Mukhlis namanya. Nah, singkat cerita karena desakan-desakan dari masyarakat ini yang terpisah-pisah, kemudian akhirnya PPHI ini coba membuat kebijakan untuk menyatukan kembali jamaah-jamaah yang terpecah kloternya, terpecah rombongannya, terpecah regunya, dan terpecah dengan pendampingnya atau mahrumnya. Nah, ini coba disatukan. Karena pikiran mereka kan kalau misalnya berangkat haji, jalan ke Arafah kemudian terpisah dengan keluarganya, itu kan rasanya pasti akan macam-macam lah pokoknya, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu. Nah, ya ini coba disatukan, tapi ternyata tidak semuanya berhasil. Karena akhirnya ada yang kemudian berjalan sendiri, menggabungkan diri dengan orang tuanya. Ada juga yang karena itu sudah mulai tensi laporan ke Komnas HAM juga sudah mulai banyak yang minta disatukan. Nah, singkat cerita karena ini berkejaran dengan waktu, singkat cerita masuklah kita ke tanggal 8 Zulhijjah. Nah, 8 Zulhijjah itu ada 2 gelombang nih. Gelombang pertama ada istilahnya itu tarwiyah. Jadi ada orang-orang yang kemudian ke Mina dulu baru ke Arafah. Itu namanya tarwiyah. Biasanya rata-rata ini ya, biasanya teman-teman Muhammadiyah yang menjalankan tarwiyah. Jadi mereka bergerak duluan dari Mekah ke Mina. Kalau NU biasanya agak nyantai-nyantai kayak aneh ya.
rokokan dulu lah kira-kira gitu. Dan biasanya memang ada pertemuan NU sedunia di situ yang dikomandoi oleh PPI Arab Saudi. Jadi ya sebetulnya acara tahlilan, acara ceramah-ceramah, tapi isinya orang-orang NU. Tapi seru juga. Dan itu ternyata agak membantu jamaah atau petugas yang sudah jenuh biasanya. Itu biasanya menjelang puncak haji itu. 2 hari atau 3 hari sebelum Arafah. Nah, kemudian singkat cerita 8 Zulhijjah itu kan persiapan mobilisasi jamaah dari Mekah, dari hotel-hotel yang ada di Mekah, dipersiapkan menuju ke Arafah karena mau menuju ke Arafah itu kan untuk wukuf, gitu kan. Nah, biasanya mobilisasi itu memang sudah dipersiapkan dari pagi tanggal 8 Zulhijjah. Dan paling lambat itu sore lah, antara habis jam 2 atau habis asar itu mulai pergerakan puncak haji ini. Nah, kemudian ternyata karena tadi pemberangkatannya itu sudah bermasalah, maka yang pecah-pecah karena multi syarikat tadi, maka kemudian prosesi mobilisasi jamaah dari Arafah, dari Mekah ke Arafah juga mulai bermasalah. Nah, ada yang terlambat jemputannya itu sampai dengan 20 jam. Itu ada salah satu media nasional, teman-teman wartawan yang kebetulan menjadi jamaah haji reguler. Nah, ini sudah mulai tensinya udah makin tinggi, kegelisahan jamaah. Jadi mereka kemudian gelisah karena kan kalau tidak sampai di Arafah itu kan hajinya batal itu. Al-Hajju Arafah. Haji adalah jadi Arafah, menjadi rukun. Nah, ini sudah mulai terjadi hiruk pikuk, ada yang terlambat, teriak terlambat berjam-jam, ada sampai yang 20 jam, ada yang sampai mereka sudah menunggu tapi juga tidak dapat makan begitu ya. Nah, singkat cerita, ketika sampai di Arafah pun kemudian ada persoalan baru. Karena tadi sudah terpencar-pencar begitu ya. Dan sudah kelelahan mereka ternyata plotting tenda-tenda yang seharusnya sudah dibagi sedemikian rupa itu ternyata syarikah itu atau namanya orang lelah, lapar begitu ya. Dan waktunya ibadah, maka ya sudah tenda yang kosong dimasuki. Akhirnya kemudian terjadilah banyak jamaah yang sudah terlambat sampai di sana dan kemudian tidak mendapatkan tenda. Nah, baru kemudian dari Arafah tanggal 9 itu ya, berarti tanggal 10-nya, mau tanggal 10 itu kan bergerak dari Arafah ke Musdalifah. Nah, dari Arafah ke Musdalifah ini waktunya kan relatif lebih pendek begitu ya. Karena harus mengejar ke Mina. Nah, pergerakan dari Arafah ke Musdalifah memang juga tersendat, tapi belum dramatis. Nah, nanti dramatisnya itu adalah begitu sampai di Musdalifah, mereka itu kemudian karena terjadi kemacetan yang luar biasa, itu kemudian mereka harus jalan kaki akhirnya. Kenapa? Karena memang ada 2 faktor. Yang pertama itu adalah faktor isu terjadi insiden Musdalifah tahun 2023, Mbak Ridi. Apa itu? Jadi 2023 itu juga terjadi, kebetulan saya waktu itu jadi tim monitoring dan evaluasi MONEF di Kementerian Agama. Bareng sama para pejabat itulah muter-muter. Nah, waktu 2023 terjadi memang kemacetan luar biasa. Bus yang harusnya mengangkut jamaah dari Musdalifah ke Mina itu ternyata terjebak macet total di seputar itu, seputar Mekah itu. Akibatnya apa? Jamaah yang seharusnya sudah dievakuasi dari Musdalifah ke Mina itu paling lambat itu harusnya itu kalau menurut jadwal itu jam 7 waktu setempat. Karena kan di sana kan panas sekali suhunya, ekstrim. Ternyata karena keterlambatan itu baru bisa cleansing itu tahun 2023 itu jam 14 waktu setempat. Bayangkan lagi puncak-puncak panasnya itu. Nah, berita ini kemudian sampai kepada jamaah dan mereka tampaknya kemudian tidak mau terbakar di Musdalifah begitu ya. Hanya kemudian menunggu bis tanpa kepastian, akhirnya kemudian mereka memilih berjalan kaki. Nah, inilah yang kemudian tadi video-video yang tadi ditayangkan
teman-teman itu memang betul adanya, saya juga terima, bahkan eh, agak lebih dramatis karena marah-marah tuh orangnya itu, minta semua pejabat itu mundur, termasuk Komnas aja suruh mundur. Padahal Komnas aja tidak pernah menerima APBN. Nah, nah, singkat cerita kemudian di dari Musdalifah ke Mina itu memang jamaah mengalami ribuan lah. Kalau dibilang cuma sedikit, saya kira itu tidak benar juga. Itu ribuan orang yang kemudian akhirnya memilih jalan kaki. Karena apa? Pilihannya cuma dua. Mau nunggu bus tapi tidak ada kepastian yang mengangkut jamaah dari Musdalifah ke Mina, atau kemudian terbakar matahari seperti tahun 2023. Nah, ini mereka kemudian berinisiatif untuk jalan kaki. Nah, sampai di sana itu juga ya sama halnya tadi dari Mekah ke Arafah. Ya, ada yang nggak dapat tenda, ada yang kemudian harus berebut dan seterusnya. Dan memang kalau menurut saya ibadah haji yang paling berat itu menguras fisik dan tenaga itu sebetulnya di Mina, karena di Mina itu kan harus bolak-balik 3 hari selama hari tasyrik, itu lempar jumroh di Jamarot, yang di sana kita harus masuk lorong panjang dan bolak-balik melempar jumroh ula Usto Aqobah selama 3 hari. Baru nanti balik lagi ke Mekah untuk ifadah dan tahallul udah selesai. Nah, singkat cerita ini nanti cerita berikutnya bisa kita elaborasi dalam diskusi. Sorry, jalan kaki itu berapa kilo? Jalan kaki sebetulnya kalau dari Musdalifah ke Mina itu kurang lebih 7 kilo paling. Tapi 7 kilo jangan bayangkan kita jalan di BSD atau Gunung Sindur ya, banyak pohon. Tapi dengan suhu yang hampir 50 derajat dan kemudian mereka kelelahan, sudah terkuras energinya. Belum lagi yang lansia, kan repotnya gitu. Nah, itu yang kemudian membuat mereka itu kayak kecewa lah dengan penyelenggara. Nah, singkat cerita kemudian kalau sudah di Mina memang relatif tadi akan dikuras tenaganya kita 3 hari berturut-turut ya untuk lempar jumroh. Tetapi sebetulnya secara atmosfernya memang sudah agak landai kalau sudah di mana di Mina itu. Nah, tapi cerita soal persoalan haji itu tidak sampai di situ, Pak Nik. Setelah Mina pun ternyata ada persoalan baru. Jadi di Mina itu ada tanggung jawab untuk mengadakan konsumsi kurang lebih 20 sampai dengan 50 ribu jamaah itu dikelola oleh BPKH Limited namanya. BPKH Limited ini adalah sederhananya adalah anak atau lini usahanya Badan Pengelola Keuangan Haji yang kemudian beroperasi di Arab Saudi. Nah, tahun ini dan tahun kemarin itu mengelola catering konsumsi. Nah, ternyata terjadi keterlambatan, ada yang basi, ada yang kemudian terlambat berjam-jam. Nah, disinilah kemudian Pak Menteri mendesak supaya jamaah ini diberikan kompensasi. Tapi kan kompensasi itu menjadi agak sia-sia ya, tanda petik, karena ya mereka butuh makannya waktu itu ketika puncak mereka melakukan pasca Armusna itu. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya adalah kenapa kemudian pemerintah kita tidak meminta hal yang sama kepada syarikat-syarikat yang kemudian tidak memberikan transportasi itu. Kan yang paling krusial mereka kan katakanlah transportasi, tapi satu hal kemudian tidak terpenuhi, maka efeknya akan sistemik. Nah, maka sebetulnya pertanyaan saya hari ini kepada penyelenggara adalah, karena kalau di media itu kan narasi-narasi para penyelenggara ini kan seolah-olah kan menimpakan kesalahan ini kepada syarikat. Nah, pertanyaan kita adalah karena syarikat itu berbasis kontrak, maka kalau mereka tidak menjemput tadi dari Mekah ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah terlambat, dari Musdalifah ke Mina juga mereka tidak mengangkut jemaah kita. Pertanyaannya, sudah seserius apa penyelenggara haji itu kemudian, katakanlah kalau bahasa hukum umum di negara kita kan disomasi misalnya, atau mengajukan nota keberatan atau melaporkan ke otoritas Arab Saudi gitu ya. Dan lebih seriusnya lagi, apakah kemudian sampai mengajukan gugatan wan prestasi ke syarikat-syarikat itu.
Kenapa? Karena ini kan berarti mereka melakukan prestasi karena semua begini. Semua yang kemudian di biaya haji ini kan semua ada biayanya. Dan perlu teman-teman ketahui tahun ini itu biayanya itu 18,6 triliun total ini. Maka saya kira memang catatan ini kan undang-undang haji kan mau direvisi ya Pak Anik ya. Salah satu catatan Komnas Haji itu adalah dalam undang-undang yang sekarang ini existing, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, itu pengawasan haji itu tidak dilakukan, tidak diberikan peluang diawasi oleh unsur civil society. Nggak ada, cuma pengawasnya di situ adalah DPR dan PIP, pengawas internal pemerintah, BPK, inspektorat gitu ya, dan tim was haji dari DPR. Nah makanya kita di revisi undang-undang ini kemudian kita mau, dulu ada namanya di undang-undang yang lama sebelum undang-undang 8 2019 ini kan ada undang-undang 13 nomor 13 2008, ada namanya KPHI, Komisi Pengawas Haji Indonesia, ketuanya itu almarhum Kiai Slamet Effendi Yusuf. Tapi begitu dirubah itu dihapus lembaga pengawas ini, padahal lembaga pengawas ini sangat penting. Kenapa? Satu, melibatkan orang yang ini kan agenda kolosal tahunan yang membawa ratusan ribu orang gitu ya, migrasi dari negara Indonesia ke negara Arab Saudi. Kemudian melibatkan APBN. Tapi APBN itu memang terbatas pada untuk biaya petugas, honor petugas. Dan honor petugas itu perlu diketahui kurang lebih rata-rata ya, itu 900 sampai 1 juta per hari. Jadi makanya kalau sudah jadi petugas haji, Mbak Riri, itu dapat dunia akhirat. Akhiratnya dapat haji dan dapat sangu lah kira-kira gitu. Nah, tapi tahun ini katanya diturunkan karena ada efisiensi 800.000 atau berapa lah. Sekali kurang lebih ya 41 hari. Jadi lumayan lah itu Pak Anik. Lumayan. Nah, dan kemudian pulangnya kan gelar haji. Ada Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Nah terakhir teman-teman kita Pak Anik itu dia bilang, ente haji apa? Saya Haji Abu Bakar. Apa itu? Haji atas kebaikan Partai Golkar. Nah itu itu kira-kira. Nah kembali ke tadi, bahwa kemudian penyelenggara merasa penyelenggara ibadah haji ini katanya berjalan baik ya, saya kira ya terserah mereka. Tapi kan publik ini juga kan sudah mencatat dan melihat, dan saya kira teman-teman wartawan juga mencatat, meliput begitu ya. Belum lagi yang beredar di media sosial. Nah tapi yang saya mau teruskan adalah sejauh mana kemudian keseriusan daripada penyelenggara, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, untuk kemudian melakukan komplain terhadap syarikat-syarikat yang dianggap kurang prestasi, terutama soal yang paling menonjol itu adalah soal ketidaktersediaan atau ketidaksiapan transportasi. Karena itu membuat jamaah kelelahan, dan itu kan ada pagu anggarannya, kasarnya kan begitu. Oleh karena itu saya kira ini menjadi catatan, apalagi tahun depan akan makin kompleks lagi Pak Anik. Kenapa? Ini saya nanti sambil diskusi saya share ke Pak Anik Mariri ya. Jadi untuk tahun 2026 itu timeline ibadah haji itu sudah keluar Pak. Dan bulan Agustus itu sudah harus kontrak Pak. Jadi di sana itu kontraknya gini, kontrak untuk misalnya di Mina ya, yang krusial itu kan Mina dengan Arafah. Kalau Musdalifah itu kan memang didesain tidak ada tenda, dia memang lapangan terbuka, karena di situ kan kita cuma mabit sebentar, bahkan murur saja, murur itu lewat saja gitu ya, boleh katanya itu ekutaisir gitu ya di bidang haji. Karena padat kalau misalnya orang di situ semua. Kalau tahun ini itu kurang lebih 1,6 juta, tahun sebelumnya 1,8, pernah menyentuh hampir 2 juta orang. Itu memang resikonya sangat tinggi, terutama bagi lansia. Kalau mereka sampai mabit, dalam arti sampai dengan menjelang terbit matahari lah gitu ya, itu masih di situ, maka semuanya di situ semua, maka akan saya kira mudorotnya besar. Maka ada istilah murur itu lewat saja. Nah nanti kalau di di Mina pun juga lebih padat lagi, karena
Mina itu kurang lebih saya lupa ya ininya. Tidak terlalu besar lah, lebih sempit dia ininya itu daripada Arafah. Nah itu ada istilah tanazul. Jadi tanazul itu kan yang diproyeksikan tadi yang di sini singgung depan, yang diproyeksikan tanazul. Tanazul itu adalah agenda karena keterbatasan tenda di Mina itu jamaah itu ada yang didorong untuk tidak menginap di tenda Mina. Mereka-mereka yang tinggalnya di Shisha atau di Roldo itu kalau bisa setelah lempar jumroh itu mereka balik lagi ke hotel masing-masing. Ya jalan lah 3 kiloan kurang lebih gitu ya. Nah agendanya itu kan 37.000 orang. Nah ternyata dibatalkan karena memang ketidaksiapan tadi itu ya ekses dari awal pemberangkatan, kemudian pergerakan dari Arafah ke Musdalifah ke Mina, akhirnya kemudian dibatalkan itu karena tidak dianggap tidak siap. Kenapa? Karena kalau misalnya ada tanazul dan yang tanazul itu kan 37.000 orang. Jadi kalau tanazul itu memang harus ada persiapan untuk kemudian mensuplai konsumsinya. Kan mereka tidak di tenda. Kalau di tenda kan ada yang bertugas, ada syarikat yang bertugas mengirim makanan. Nah, bagaimana dengan yang tanazul? Ya, tanazul juga harus disuplai makanannya. Gitu. Nah ini saya kira memang sangat kompleks penjalanan ibadah haji kita ini. Nah ini kita belum cerita anunya Pak Anik nih. Mau cerita keuangan hajinya nggak nih? Saya ambil satu contoh aja lah. Ya, sebentar. Boleh, Tapi boleh, tapi sebelum itu diperjelas syarikah itu yang menentukan siapa? Nah, Apakah kita apa Saudi gitu? jadi memang pertanyaan yang banyak muncul begitu. Siapa yang kemudian mendesain menjadi multi syarikah kan begitu ya? Ini sebetulnya ekses daripada pansus tahun lalu. Jadi di pansus salah satu topiknya dari sekian banyak isu yang kemudian digali oleh teman-teman DPR itu kan dulu kan syarikahnya itu kan tunggal, namanya Masyarik. Nah, pimpinannya itu orang Riau Pak Anik, namanya Amin Indragiri, keturunan Riau. Kan sering begitu kita. Pernah dulu Menteri Haji Arab Saudi itu keturunan Banten, entah Pandeglang, entah Serang, entah mana lah, atau Cilegon. Nah, dulu itu dipegang oleh Masyarik, pimpinannya Amin Indragiri. Nah, dianggap kalau satu syarikat itu monopoli, kan gitu. Dan memang ada waktu yang Menteri Agama zaman itu marah-marah itu tahun 2023, karena memang 2023 sangat krusial. Itu pertama kalinya ada tema apa namanya Haji Ramah Lansia. Lansianya itu waktu itu kurang lebih 65.000. Kalau tahun 2024 itu agak turun, kurang lebih 40 sampai 45.000 dan sekarang turun lagi sekitar 15 ribuan. Nah, tapi waktu itu memang 2023 memang masalahnya tadi di insiden di Musdalifah dan angka kematian itu tinggi waktu itu, memecahkan rekor tahun 2015. 2015 itu sekitar 600-an, 2023 itu 800 hampir menyentuh 900 orang yang wafat. Nah, tapi dari sekian ini juga kita harus fair juga ya, Mbak Riri, teman-teman sekalian. Ada kabar baiknya sebetulnya untuk tahun ini. Jadi di antara kalau menurut judul itu semrawut gitu ya, itu ada sebetulnya yang ada positif apa itu? Tingkat haji yang wafat tahun ini memang relatif turun. Sekarang kalau nggak salah 250-an. Tapi ini jangan dianggap bahwa kemudian kita menormalisasi kematian, tidak ya. Tapi maksud saya kita lihat dari sisi angkanya, bukan dari sisi aspek nyawanya, bukan. Gitu kira-kira. Nah, karena Arab Saudi, Pak Anik, ini kan tahun haji saat ini memang, saya mau nambah sedikit lagi. Hiruk pikuknya reguler ini kemudian menjadi semakin ramai, semakin bergema ketika kemudian visa jamaah haji furoda juga gagal. Ini sebetulnya yang menambah situasi menjadi masyarakat yang kecewa itu tambah banyak gitu. Tetapi kita harus fair. Saya juga menyampaikan ke teman-teman media bahwa kalau untuk furoda itu sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan pemerintah karena itu murni adalah urusan swasta. Kenapa?
Kalau haji reguler, haji khusus itu kan visanya atau kuotanya itu kan kuota resmi yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah kita. Lalu dibagi dua, 92% itu untuk jamaah haji reguler dan 8% untuk jamaah haji khusus. Kurang lebih kalau dihitung pakai kuota 221.000 itu, jamaah haji reguler itu 203.000. Nah, sisanya kira-kira berapa tuh, 16.000 atau 17.000 itu haji khusus, kira-kira gitu. Nah, ada pun yang furoda itu kan istilahnya itu visa yang diberikan kepada para amir maktab, karena di sana kan bersuku-suku ya, pangeran-pangeran suku-suku lah, atau keluarga raja itu kan diberikan visa, dan visa itu kemudian boleh diperjualbelikan. Nah, kalau di sini itu kemudian apa namanya, yang bisa akses itu adalah mereka yang punya lobby, dan rata-rata secara umum itu adalah travel yang punya izin biasanya. Dan harganya pun berbeda. Harganya kan dari apa namanya, dari 300 juta paling minim gitu ya, sampai kemudian 1 miliar itu ininya itu. Karena memang iklannya itu atau kemudian marketingnya itu haji tanpa antri, gitu ya. Haji tanpa antri dan langsung berangkat, makanya harganya mahal, dan memang pelayanannya juga premium, tapi itu murni dikelola oleh travel, sehingga ketika kemudian ada masyarakat yang menyalahkan ini salah pemerintah, tidak benar. Nah, itu memang di luar skema pemerintah itu, tapi ini kan kemudian menjadi punya efek juga kepada pemerintah juga, begitu ya. Itu kira-kira, saya kira itu sementara. Teman-teman sekalian, nanti kita elaborasi dengan satu lagi, sorry. Ini soal keuangan haji, karena ini penting, terutama bagi teman-teman yang sudah daftar. Jadi, kalau misalnya saya mendaftar haji hari ini, panik itu biayanya kan 25 juta untuk reguler. Nah, kan ada yang jamaah haji itu kan kemudian yang berangkat, jamaah haji kan setoran awalnya itu kan 25 juta per orang untuk reguler. Nah, ini kan nunggunya kan bertahun-tahun nih. Nah, kemudian jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan itu ternyata biayanya itu bukan dari biaya sendiri, tapi ada subsidi dari dana yang bertumpuk yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, yang hari ini, Mbak Riri dan teman-teman sekalian, itu jumlahnya sudah kurang lebih 170 triliun. Jamaahnya kurang lebih itu 5,4 juta. Antrian tertinggi hari ini itu di Bantaeng, di Makassar itu 47 tahun. Jadi kalau daftarnya besoknya hari Senin, maka berangkatnya itu Senin 47 tahun yang akan datang. Jadi kita seperti masuk lorong waktu, teman-teman sekalian. Daftarnya masih muda, nah pas berangkat udah tua gitu ya. Sudah tua, iya. Nah, ini perlu saya sampaikan karena ini teman-teman kan penulis, bisa menyampaikan mengkritisi praktek seperti itu. Nah, ternyata jamaah haji yang berangkat tahun-tahun yang sudah sekarang dan kemarin-kemarin lah, itu kan biayanya kan kurang lebih kan 90 juta. Ini kita bikin angka rata-rata ya, teman-teman sekalian. Nah, dari 40 juta itu yang dibayar oleh jamaah haji itu adalah 60 juta kurang lebih. Ini pakai angka yang gampang dihitung aja. Nanti konfirmasinya teman-teman bisa lihat sendiri di Nah, oleh karena itu, terus sisanya dari mana? Sisanya adalah namanya nilai manfaat. Jadi dana yang 170 triliun itu kan dulu dikelola oleh Kementerian Agama, tapi sejak 2017 itu kemudian ada lembaga namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dulu kepalanya Pak Anggito Abimanyu, sekarang Fadlul Imansyah. Nah, kemudian dana ini daripada nganggur itu kemudian diinvestasikan ke suku, ke deposito, ke emas, dan hasilnya rata-rata itu per tahun sebenarnya lumayan, yaitu berapa? Kurang lebih 10 triliun. Ini saya ngitungnya yang gampangan aja. Nah, dari 10 triliun itu hasilnya aja. Hasilnya aja Pak Nek, bukan setoran pokok yang 25 juta ya. Hasilnya, karena setoran pokoknya nggak boleh dipakai. Nah, dari 10 triliun itu 9 triliun itu disubsidikan untuk jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan.
Yang 1 triliun itu dibagi ke 5,2 juta orang itu. Sehingga apa? Jamaah haji yang berangkat itu disubsidi antara 35 juta sampai dengan 40 juta per orang. Sedangkan jamaah haji yang menunggu, yang sudah antri nih, ada yang antrinya 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, sampai tadi yang 47 tahun, itu per tahun hanya diberikan, per tahun ya, hanya diberikan per orangnya itu antara 300.000 sampai dengan 500.000. Gitu Pak. Ini yang saya sebut berkali-kali sebagai Ponzi scam, skema Ponzi. Artinya yang itu harusnya haknya jamaah haji tunggu, tapi kemudian disubsidikan kepada jamaah haji yang berangkat duluan. Nah pertanyaannya adalah, ini kan, dan persis ini dulu waktu saya mengadvokasi jamaah haji first travel, dan Umroh. umroh. Dan Ya. waktu itu saya ketemu langsung sama Andika, sama istrinya, Anissa Hasibuan. Dia, ini yang kemudian saya tulis di berbagai kesempatan dan saya nyatakan sebagai bom waktu. Itu saya kaget waktu itu ketika nuntut Andika dan istrinya terkait dengan jamaah umroh yang gagal berangkat. Kita minta refund. Dia bilang begini, Pak Mus, saya kembalikan nanti uang, tapi sebelum ditangkap sama Bareskrim ya. Saya minta waktu kira-kira 2 bulan lah untuk mengembalikan uang jamaah yang Pak Mus advokasi, kurang lebih ada 8 miliar waktu itu. Nah, tapi dia bilang gini Pak, sebelum Bapak meneruskan advokasi ini, saya heran kenapa Pak Musol ini cuma ngejar-ngejar saya. Maksudnya gimana Pak? Pak, saya menggunakan bisnis yang saya kelola ini, saya kan terinspirasi dengan tata kelola haji yang dikelola Kementerian Agama. Waktu itu belum ada BPKH, karena itu 2016. Saya terkejut juga, Mbak Riri. Maksudnya gimana Pak? Loh, mereka jamaah yang berangkat pada tahun berjalan itu kan disubsidi oleh dananya jamaah haji yang nunggu. Baru saya mikir, iya ya, hanya saya tanya, saya dalam ternyata betul. Nah, ini yang saya mau katakan adalah, apakah jamaah haji itu misalnya yang berangkat 2, 3, 5 tahun, nggak usah yang 20 tahun lah, kira-kira 5 tahun sampai dengan 10 tahun yang akan datang, mendapatkan subsidi yang sama dengan jamaah haji yang berangkat tahun ini Pak Anik? Ya kan? Tahun ini dengan tahun kemarin sudah beda, ada selisihnya kan? Ini sudah mulai ada rasionalisasi subsidi tadi itu. Yang kedua, secara syar'i kan akad di situ kalau kita lihat Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang keuangan haji, ketika Mbak Riri misalnya daftar haji, menitipkan uang 25 juta sebagai calon haji reguler, itu kan akadnya namanya akad wakalah. Wakalah itu surat kuasa lah, menitipkan, nitip. Berarti kan uangnya itu tetap punya jamaah. Kenapa kemudian subsidinya itu kemudian begitu besar dan mereka dapatnya justru lebih kecil? Dan tidak ada bedanya antara yang antrinya yang baru daftar kemarin dengan yang sudah antri 20 tahun yang akan datang, dibaginya dengan angka yang sama. Memang betul melalui virtual account. Jadi setiap jemaah yang sudah daftar itu bisa punya akun virtual yang bisa lihat pertambahannya. Tapi kan satu tahun itu cuma 300.000 perak sampai dengan 500.000 per tahun. Sedangkan, nah ini yang disebut sebagai ketidakadilan. MUI sendiri, ini walaupun Pak Anik sering kritik MUI, harus dukung MUI yang ini nih. Itu apa? MUI sendiri menyatakan dalam Ijtima Ulama Fatwa tahun 2024 di Bangka Belitung, menyatakan bahwa praktek tata kelola keuangan haji di BPKH itu bahasanya apa? Berdosa. Karena tidak sesuai dengan syariat. Gitu loh. Nah ini yang kemudian harus sama-sama kita perjuangkan juga. Oleh karena itu kan BPKH juga mau, undang-undangnya kan mau direvisi juga. Ini harus kita bawa. Artinya apa? Keadilan bagi jamaah haji tunggu itu seperti apa? Ini sangat tidak adil dan merugikan, dan nanti ada persoalan lebih serius Pak Anik. Persoalan lebih seriusnya adalah begini. Sekarang kan rata-rata rata-rata kuota kita itu kan 221.000. Nah, Arab Saudi itu kan punya namanya visi Arab Saudi 2030. Apa itu? Jadi sejak Muhammad bin Salman kemudian dinobatkan sebagai putra mahkota kerajaan Arab Saudi, itu dia mulai menyadari bahwa tulang punggung perekonomian negara tersebut
itu tidak bisa lagi menggantungkan dari minyak, karena minyak itu kan lama-lama habis juga resourcesnya, cadangannya. Nah, ini apa? Dia merubah strategi. Dia mau apa namanya? Tidak lagi mau bergantung dari minyak. Maka dia apa? Menggenjot sumber-sumber perekonomian Arab Saudi itu dari apa? Dia akan menjadikan Arab Saudi seperti Dubai lah kira-kira gitu. Dan andalannya itu kan haji dan umroh. Dan dia sangat ambisius. Dia di 2030 ke sana itu akan mencanangkan apa namanya? Kuota haji itu per tahunnya kalau sekarang itu kan tadi 1,6 juta, 1,2 juta, paling tinggi 1,9 atau hampir 2 juta lah katakan begitu ya. Itu akan dia genjot sampai dengan 5 juta orang, 5 juta jemaah. Wow. Nah, tapi ini akan punya konsekuensi Pak Andi. Sorry dan teman-teman sekalian. Apa itu? Apabila nanti kita misalnya kuotanya selama ini rata-rata dalam 3 tahun belakangan ini 221.000. Kalau misalnya ditambah, kalau tahun lalu kan 200 ditambah 20.000 jadi 220.000. jadi 241.000 kan totalnya. Nah itu pun sudah berasa, makanya kan dibelah dua jadi reguler itu 10.000, haji khusus 10.000. Nah sekarang kalau ditambahnya 50.000, satu sisi bisa menjadi mengurai antrian kita yang tadi panjang itu yang sampai dengan 47 tahun, tapi subsidi hajinya bagaimana? Subsidi tadi jamaah hajinya cukup nggak? Kan begitu. Kalau nggak jebol mereka, kalau nggak jebol keuangan haji itu. Nah ini yang disebut sebagai saya bilang bom waktu apa namanya pengelolaan keuangan haji. Ada satu lagi di luar dana dan tadi namanya dana abadi umat. Dana abadi umat tadi saya dapat konfirmasi dari salah satu pimpinan BPK itu jumlahnya itu 4 triliun. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari efisiensi dari penyelenggara ibadah haji. Misalnya tahun ini katakanlah 18,6 triliun. Ada sisa misalnya 40 miliar misalnya gitu ya. Nah, sisanya itu salah satunya dimasukkan ke dana abadi umat. Pokoknya tidak bisa dipakai, tetapi apa nilai manfaatnya yang ditaruh di sukuk, deposito, emas dan lain-lain itu per tahunnya itu ada kurang lebih itu 200 miliar. Nah, 200 miliar ini yang kemudian namanya dana maslahat yang kemudian diperuntukkan untuk ambulan. Makanya kalau di jalan kita kan ada ambulan BPKH. Nah, itu dari BPKH tuh. Kemudian bangun pesantren, bangun KUA, bangun masjid, dan bar kurban. Nah, saya kemarin dapat kambing satu Pak Adik, tapi tidak mempengaruhi kekritisan saya ke BPKH. Karena baru kambing. Kalau sapi kita mikir lah. Kalau baru kambing. Mintanya sapi tapi dikasihnya kambing ya. Saya bilang ini nggak bisa menutup kekritisan Komnas Haji. Kalau sapi kita pertimbangkan itu pun sapinya 2. Kalau 1 ya masih kritis. Jadi gitu teman-teman sekalian. Saya kira sebagai apa namanya provokasi nih karena banyak penulis, banyak teman-teman media di sini kan. Jadi saya provokasi sekalian. Mantap. Baik. Oke, Riri. Oke. Udah ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan, Bang. Apa mau Siap, Bang ayo. Adik dulu menanggapi? Atau Silakan Riri, langsung aja nggak apa-apa. Nanti sambil diskusi aja. Oke, silahkan Kak Wawan Susetia mau bicara langsung atau mau saya bacakan saja pertanyaannya? Pak Wawan, silahkan. Dibacakan aja, Mbak. Oh, dibacakan saja. Baik, saya bacakan sebentar. Oke. Mohon tanya tentang hadis Nabi bahwa haji itu Arafah dikaitkan dengan peristiwa haji kemarin yang dialami para jamaah haji Indonesia. Begitu Pak Mustolih, mohon penjelasannya. Oke, langsung saya jawab aja ya, Mbak ya. Ya, langsung aja. Mas Anik ya, teman-teman sekalian. Aku udah lupa. Nah, ya memang begini. Saya sendiri terus terang masih melakukan katakanlah menggali informasi ya dari berbagai pihak, baik jamaah penyelenggara maupun tim was gitu ya, dari teman-teman DPR gitu ya. Apakah kemudian ada jamaah yang tidak melakukan wukuf di Arafah kan gitu ya?
Karena kalau tidak wukuf di Arafah berarti kan hajinya tidak sah. Ya. Maka harus diberangkatkan ulang. Kalau tadi misalnya tidak mendapatkan bus atau layanan konsumsi dan lain-lain, saya kira memang idealnya pemerintah itu juga memberikan ganti rugi juga. Tapi yang krusial adalah apakah ada jamaah haji yang kemudian tidak sampai ke Arafah. Tapi kesimpulannya adalah sementara ini, karena tadi saya konsinyering di Majelis Ulama Indonesia Pusat, ada kepala BP Haji Pak Kiai Gus Irfan, dan kemudian salah satu anggota BPKH, dan saya mengkonfirmasi memang belum ada temuan itu. Tetapi kalau sampai ada, teman-teman ada yang mendengar dan kemudian kita verifikasi dia betul jamaah, karena kalau laporan di Komnas Haji itu, teman-teman sekalian, yang kemarin itu kita terima laporan aduannya apa, kemudian kita minta identitasnya, misalnya kartu hajinya, kemudian ID haji, kemudian apalagi visanya, dan dia harus mengisi form, dia tinggalnya di hotel mana, nama syarikahnya apa, begitu ya. Itu kita cek. Kalau keluarganya kita nggak bisa tindak lanjut. Dan ketika komplit kita langsung teruskan kepada Dirjen Haji, kepada Sesdirjen, kepada Inspektorat, kepada staf khusus Menteri, kepada para direktur dan BP Haji, dan kemudian DPR. DPR yang saya WA itu Kang Maman Imanul Haq, kemudian Wakil Ketua Komisi 8 Pak Wahid dari Gerindra, dan Pak Marwanda Sopang. Nah, makanya kita tenang. Menyangkut soal ini, soal tadi Al-Hajju Arafah, betul bahwa haji itu adalah Arafah. Artinya apa? Ya, jamaah haji itu harus wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf, ya tidak sah. Makanya ada istilah safari wukuf. Jadi safari wukuf itu adalah mereka-mereka yang memang tidak bisa, sakit lah katakanlah ya, tidak berdaya, tapi karena ini rukun, maka harus dibawa. Maka ini yang kemudian menjadi polemik antara BP Haji, Wakil BP Haji, Pak Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan pihak Kementerian Agama yang menduga ada oknum petugas yang kemudian melakukan dugaan pungli terkait dengan safari wukuf. Karena safari wukuf itu tidak boleh memungut bayaran. Tapi dibantah oleh Kementerian Agama bahwa itu bukan safari wukuf, tapi badal haji. Nah, kalau badal haji memang bayar, Pak. Gitu ya. Nah, tapi wallahu a'lam, mereka masih berpolemik, biarin lah. Nah, salah satu yang meramaikan haji kali ini adalah pertempuran statementnya perang, ya mirip kayak perang sama Israel sama Iran lah. Ini antara BP Haji dengan pihak Kementerian Agama, 3 hal. Terkait tadi dugaan pungli soal safari wukuf, kemudian terkait dengan petugas daerah yang diduga nebeng, dan satunya soal dugaan pemotongan kuota tahun depan karena anggapan bahwa haji tahun ini pihak penyelenggara berantakan begitu. Nah, itu sampai sekarang masih jadi polemik, tapi kita nggak mau masuk ke wilayah itu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi adalah betul Al-Hajju Arafah, haji itu harus wukuf di Arafah. Nah, sampai hari ini kita belum menemukan ada jamaah yang tidak sampai wukuf. Nah, nanti kalau teman-teman ada, nanti boleh kontak saya. Itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Ahkam Jayadi yang sudah raise hand. Silahkan, Pak Ahkam. Baik, terima kasih Mbak Rini, Mas Hanik. Salam kenal Pak Mustahil, saya Ahkam di Makassar. Terima kasih atas insight-nya yang banyak sekali tentang ibadah haji kita. Ada beberapa catatan saya mungkin untuk sebagai sharing. Yang pertama bahwa kenapa sih problem haji itu kok tiap tahun terus berulang-ulang begitu? Terutama misalnya travel yang nakal itu, yang mengurus umat, mengurus ibadah haji kok malah niatnya jahat gitu. Jamaah ditipu menjadi jamaah haji ilegal, itu kenapa ya? Korupsi dana haji juga ya, tadi tentang dana abadi haji, kita udah punya pengalaman 2 menteri agama kita kan dipenjara gara-gara itu. Yang menteri agama kemarin juga yang terindikasi penyimpangan sampai ini tidak jelas juntrungannya. Jadi kenapa kok berulang-ulang terus? Nah, berikutnya bahwa
ya kalau kita maaf ya, seperti kan share, kalau kita bagi tingkatan haji itu kan ada haji syariat, haji tarikat, haji hakikat, haji ma'rifat. Nah sepertinya banyak jamaah haji kita masih di tataran syariat, sehingga di Mekah, di Madinah kerjanya belanja terus, tidak masuk ke makna dan hakikat hajinya. Itu bagaimana itu, Pak? Berikutnya yang menjadi pertanyaan kita adalah terkait dengan ke depan kan ada perubahan yang mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa persoalan haji tidak lagi dikelola oleh kementerian tapi dialihkan ke badan pengelola haji atau badan apalah namanya. Nah, kira-kira ke depan bagaimana ya? Apa BPH itu bisa lebih baik dari Kementerian Agama tadi misalnya tentang problem masalah yang senantiasa berulang-ulang tiap tahun terjadi penipuan dan segala macam. Terjadi di Mekah persoalan apa namanya konsumsi segala macam, persoalan transportasi, tadi diungkapkan tentang persoalan tenda dan segala macam. Ini bagaimana sih kok bisa berulang terus-terus gitu? Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Pak Kam, ya, memang Ya. pertanyaannya itu juga berulang-ulang terus saya dengar, Pak Kam. Kenapa haji? Tapi memang ada jawaban begini. Yang logisnya begini. Kita itu kan membawa rombongan besar, 221.000 orang yang berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda strata pendidikan, dan bahkan untuk tahun ini itu 30.000 jamaah haji itu adalah ibu rumah tangga. Dan kemudian secara pendidikan yang mendominasi antara SMA ke bawah. Dan kemudian ada yang sudah sering naik pesawat, tapi juga ada yang baru naik pesawat. Bahkan ada yang kemudian naik pesawat itu sendalnya dicopot, kan gitu, Pak. Nah, bahkan kemudian cerita tahun lalu itu ada tuh cerita kemudian baru pesawatnya baru take off, kemudian dia minta turun karena ingat ayamnya itu belum dikasih makan, Pak. Dan tahun 2023 yang saya jadi tim Monef itu ceritanya lebih Pak. Wah, pokoknya antara kita mau nangis juga nggak bisa, ya sedih ya, ada lucunya juga. Tapi karena waktu itu haji ramalan dia pertama dan waktu itu memang pertaruhan besar ya. Tapi memang harus dilakukan. Kalau tidak ada tema itu maka calon-calon jamaah haji yang lansia itu kan tambah menumpuk, Pak. Nah, oleh karena itu sedangkan mandat undang-undang itu kan mereka harus diprioritaskan. Nah, maka waktu itu kan 65.000. Itu ceritanya itu karena baru awal misalnya mereka yang menggunakan kursi roda dengan dek untuk naik ke bus itu tidak nyambung, Pak, lebih tinggi busnya. Misalnya begitu. Kemudian ada dikasih makanan kan waktu itu kasih buah biar sehat, biar kuat. Ternyata buahnya apel, Pak. Begitu dimakan lansia giginya masih nempel di apelnya. Nah, kemudian ada cerita lagi yang lebih lagi karena mereka banyak yang demensia, Pak. Demensia, disorientasi. Dan waktu itu saya dapat cerita langsung dari ketua sektornya itu. Itu ada lansia yang kemudian dia mengalami demensia, kemudian koper temennya itu yang ada di kamar itu dikencingin, Pak. Dan bahkan ada yang buang air besar di kasur gitu ya. Yang seperti itu. Oleh karena itu tapi kemudian 2023 ini kemudian menjadi momentum untuk memunculkan istilahnya istitoah secara kesehatan, Pak. Kalau biasanya kan istitoah itu kemampuan itu kan secara ekonomi. Manis tatoa ilaihi sabila. Mereka yang mampu secara ekonomi lah yang kemudian wajib haji. Tapi itu tidak cukup. Kalau mereka ternyata lansia demensia kemudian sakit-sakit berat itu ada screening, Pak. Makanya ini agak ketat tahun ini. Nah, ini PR seperti ini yang kemudian mengelola calon haji yang begitu banyak orang itu memang tidak mudah. Kalau bagi saya standarnya gini saja. Sepanjang kemudian persoalannya itu tidak meluas dan tidak sistematis, saya kira masih bisa dimaklumi. Tapi kalau tahun ini kan relatif hampir di semua lini terjadi persoalan, Pak. Sehingga ini masyarakat menjadi sangat kritis gitu ya. Tapi
tahun 2023, tahun 2024 saya kira relatif lebih tertata. Paling tidak ketika proses pemberangkatan di tanah air itu tidak ada persoalan, Pak. Bahkan pada tahun 2024 itu kuota sisa yang terserap itu berapa tuh? Hampir 100% yang tidak berangkat itu akhirnya karena dia meninggal, sakit, hamil, itu cuma 45 kuota. Tahun ini tahun ini sangat kecil Pak Ning. Tapi tahun-tahun sebelumnya kan ada 500.000 yang itu kemudian oleh oknum-oknum tertentu itu Didagangkan. diperjualbelikan dan kemudian digeser menjadi haji roda lah, haji khusus, padahal itu adalah visanya itu adalah visa reguler. Nah, praktek itu memang ada, tapi kita tidak bisa nunjuk hidung orangnya. Nah, tapi tadi di awal sebelum diskusi ini berjalan, saya diskusi sama Pak Anik dan Mbak Riri, Komnas Haji, lembaga saya itu masih menangani Pak Akam. Satu orang nanti bisa di-googling, ada namanya Pak Heri. Pak Heri Risyanto itu berangkat bersama dengan ibunya, bersama bapak ibu mertuanya dan bersama dengan istrinya. Mereka clear, semua dokumen lengkap, visa ada, tiket bolak-balik haji ada dari Kertajati, Jeddah ke Kertajati gitu. Nah, singkat cerita, begitu berangkat, mereka berangkat tanggal 30 Mei, ternyata istrinya Pak Heri itu bisa lolos, kemudian mertuanya juga lolos, dianya sendiri tidak lolos. Ternyata visanya itu dibatalkan, visanya itu di-cancel. Ada oknum kanwil begitu ya, kemudian mengajukan pembatalan visa. Jadi visanya Pak Heri ini terbit tanggal 6 Mei, dia diberangkatkan tanggal 30 Mei, tapi tanggal 22 Mei itu dibatalkan tanpa konfirmasi ke dia dan diganti orang lain, Pak. Nah, maka ya begitu-begitulah yang kemudian terjadi. Nah, berikutnya adalah, jadi sederhananya adalah karena kita membawa orangnya tiap tahun berbeda-beda, kan tidak boleh Pak. Jadi sekarang itu kalau saya sudah berangkat haji, itu saya di-ban, tidak boleh daftar lagi selama 10 tahun. Karena untuk memberikan keadilan bagi mereka yang belum berangkat. Nah, hari ini kita mengusulkan tadi kepada PP Haji supaya dipermanenkan saja haji bagi WNI itu cuma sekali. Rasulullah aja kan cuma sekali hajinya. Dan dulu ada tulisannya, statementnya almarhum Kiai Mustafa Yaqub, haji orang yang berkali-kali itu hajinya setan gitu, kira-kira gitu. Itu agak keras tuh beliau itu. Karena apa? Ya haji itu kan wajibnya sekali. Kalau kedua, ketiga, keempat itu kan sunnah. Kenapa biaya hajinya tidak untuk anak fakir miskin, nyumbang sekolahan yang mau roboh atau dan lain-lain? Kenapa mengejar itu? Nah, maka ketika haji ada dinamika, belum lagi teman-teman sekalian, haji itu juga ketika karena penyelenggaran ibadahnya itu di negara Arab Saudi, maka aturan yang berlaku adalah adalah aturannya Arab Saudi. Sehingga apapun yang kemudian diputuskan oleh Arab Saudi itu kita harus ikut, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Sederhananya, paling sederhana yang tadi saya cerita soal kemacetan luar biasa yang terjadi di menuju Musdalifah tahun 2023 itu kan karena jalan-jalan itu kan diblokir, Pak, ditutup. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah berhaji, sederhananya gini, waktu pandemi kemarin lah, kita dari Bogor, dari Bekasi mau ke Jakarta itu disekat-sekat, nah kira-kira begitu. Nah kalau ini lebih-lebih lagi karena yang jaga itu tentara, yang jaga itu macam-macam aparat. Jadi kita tidak bisa apa-apa kalau sudah di sana. Nah belum lagi kemudian oknum. Kalau tadi misalnya Pak Akam kemudian cerita soal ada penipuan travel gitu ya. Saya menyederhanakan begini, kalau travelnya itu berizin dan dia memang benar gitu ya, dalam arti ya travelnya itu memang berbisnis travel begitu ya, dia akan menghindari pelanggaran, Pak. Misalnya sampai gagal berangkat, itu kan bisa dicabut isinya. Apalagi sampai nipu, Pak. Dan bisa dipenjara. Nah, problemnya saya kira bukan hanya pada travelnya, tapi pada jamaahnya. Jamaahnya itu kadang-kala ketika tertipu haji, Pak,
itu juga tidak mau lapor karena dia terlanjur malu. Misalnya teman-teman kita kemarin itu kan banyak yang sudah walimatus safar Pak untuk haji furoda. Sudah pamitan, sudah mengundang Iya. pejabat, ternyata visanya keluar Pak. Nah, Nggak jadi berangkat ya Pak. kadang ada yang berangkat Mbak. Ini saya ini aja. Iya. Istilahnya gini, mereka yang Berangkat ke Singapura. kalau Singapura masih mending Pak Anik. Kadang-kala Oh, mereka akhirnya nyari hotel di sekitar bandara, nunggu musim haji, para haji itu pulang, mereka pulang. Nah mereka nyari Oke, bandara, oke, oke. mereka nyari hotelnya itu kan di sekitar Rawa Bokor. Makanya itu istilahnya haji Rawa Bokor gitu. Jadi gitu Pak kan. Memang Yang penting ada ini. nah, satu contoh lagi. Ini tadi yang cerita real Pak. Ya, ya. Ini orang terpelajar. Kalau teman-teman kemarin misalnya ingat ada jamaah haji yang meninggal satu orang Madura di pegunungan, ya kan? Iya, iya, iya. Itu bukan itu dosen Pak, dosen salah satu universitas di Madura, berpendidikan tinggi. Ya. Dan kalau orang Madura kita nggak usah ragukan keislamannya ya. Keislamannya. Itu, nah itu pun Ya, ya, ya. tertipu Pak, itu menggunakan travel ilegal itu. Karena mereka, jadi gini, tahun-tahun lalu visa selain visa haji itu masih bisa tembus Pak, visa amil, visa ziarah, visa apa namanya, bisnis dan lain-lain itu masih bisa. Nah tahun sekarang itu Arab Saudi itu sangat ketat. Di luar visa haji itu tidak boleh masuk. Ya meskipun ada yang lolos juga teman saya anak-anak Indramayu apa namanya dia bisa ambil jebol bisa. Tapi dia ditelantarkan Pak, dibuang dulu. Yang penting nggak ketangkep. Kalau ketangkep dibuang begitu aja kayak dulu zaman Pak Anik advokasi itu buang gembel-gembel di Jakarta, buang di mana gitu sama oknum-oknum tertentu gitu. Ya begitu. Nah, tapi tahun ini tuh memang sangat-sangat ketat. Sehingga kemudian di luar visa haji itu tidak boleh masuk, Pak. Belum lagi nanti ada namanya nusuk. Nusuk itu semacam kartu yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi yang di situ isinya itu adalah identitas jamaah. Mau dari negara mana, hotelnya tinggal di mana, syarikahnya apa ada di situ. Nah, itu kalau tidak menggunakan nusuk, kita tidak bisa ibadah di tempat-tempat tadi. Masjidil Haram nggak bisa. Masuk Arafah sulit. Dan sekali diperiksa, checkpointnya itu bukan cuma 1, 2, Pak. Satu bus itu bisa diperiksa itu bisa puluhan kali itu. Suka-suka aparat mereka saja. Itu yang kemudian agak menyusahkan. Sehingga mereka yang waktu itu terlambat nusuknya, misalnya mereka dari Madinah 9 hari, kemudian digeser ke Mekah gitu ya. Nah di Mekah itu kan mereka tidak mungkin cuma mau di hotel saja, mereka maunya ibadah di Masjidil Haram Pak. Ya tawaf sunnah, ya zikir apa begitu ya, atau umroh gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada nusuk ya mereka tidak bisa masuk, tidak bisa ibadah di situ. Maka soal tadi penipuan itu kembali ke tadi, itu kadang jamaahnya juga malu lapor Pak. Ini yang jamaah-jamaah furoda itu kan rata-rata orang kaya, pejabat kan gitu. Ya, ya. Tapi tidak mau lapor. Coba kalau misalnya teman-teman yang ada di sini misalnya, jamaah haji furoda, dia gagal itu kan saya kemarin mewacanakan 3 solusinya. 1, refund uangnya. Kemudian reschedule tahun depan, tapi pertanyaannya apakah tahun depan ada furoda atau enggak ada? Yang ketiga adalah didaftarkan ke haji khusus. Tapi pertanyaannya adalah, yang repot kalau hajinya itu, travelnya itu mereka di travel yang ilegal, Pak. Itu susah. Ininya itu. Nah, oleh karena itu saya kira soal tipu menipu, apalagi sudah di zamannya apa namanya Herford tadi dari tahun 1600-an sudah ada penipuan, sudah ada human trafficking. Tapi bukan berarti kita menormalisasi ya. Artinya apa, Pak? Kenapa? Salah satu faktornya kan karena demand-nya begitu tinggi, tapi kuotanya terbatas, Pak. Sedangkan di daerah-daerah tertentu mungkin, nah apalagi Pak Akam nih, orang Makassar nih. Makassar, NTB, Madura, Aceh, itu kan giroh masyarakat untuk berhaji itu kan tinggi sekali, Pak. Iya kan? Dan di beberapa daerah tertentu, mereka yang berhaji dengan yang tidak berhaji itu kan juga secara praktek sosial sehari-hari kadang-kala dibedakan. Kalau belum haji itu duduknya di belakang misalnya atau sholat lesehan Pak. Makanya sekarang Pak Anik begitu saya sudah haji di tahun 2023 itu,
Saya kalau ada orang ngundang saya, termasuk Mbak Riri itu, untungnya harus menyantumkan Haji nama saya. Takutnya nanti Komnas Haji kok belum haji. Nah, saya sudah haji, Oh, Pak. iya, iya. Ya maaf Pak, makanya saya ada usulan gini Pak. Mudah-mudahan, tapi mungkin agak ekstrim ya usulannya untuk mengantisipasi jamaah yang melonjak dengan waktu tunggu yang puluhan tahun. Apa mungkin ya kita meminta MUI yang kemudian didukung juga ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU untuk membuat fatwa ya, bahwa tidak mesti harus orang mengikuti rukun Islam yang kelima itu untuk haji. Kenapa? Apa mungkin misalnya dialihkan cukup umroh? Tapi saya kira itu salah satu jalan Iya. keluar ya untuk kita minta fatwa. Tinggal bagaimana pembahasannya dan seterusnya. Ya. Nah, kurang ekstrim itu Pak. Kurang Hajinya 3 ekstrim. kali setahun. Kayak dulu ide itu Pak disampaikan oleh Kiai Mas Darmasudi, Kiai tapi Masdar ya. tapi ya itu agak susah diterima memang Pak. Karena al-hajju asyhurun ma'lumat. Jadi haji itu di apa namanya di bulan-bulan tertentu. Dan memang di kepala kita itu doktrinnya itu memang haji itu Pak. Satu sisi memang rukun Islam begitu dan memang punya kebanggaan tersendiri. Memang dan Pak, kenapa orang tidak pernah kapok berhaji? Mau sengsara kayak apa selagi dia masih hidup? Iya. Dia pasti pengen lagi, Pak. Betul. Padahal Justru sakralnya itu di situ itu. Itu karena iklannya pakai Al-Qur'an itu ya Pak Anik ya. Betul. Jadi gitu, Riri, Pak. masih banyak pertanyaan di chat room ya, Riri ya. Oh iya, tolong saya ingetin kalau ngomongnya terlalu panjang lebar diingetin ya Pak Riri ya. Ini aja. Ya, baik Pak Mustoleh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Dul mengangkat tangan. Pak Dul mengangkat tangan mau bicara? Mau mau bicara langsung. Kalau yang mau bicara langsung silakan duluan gitu. Silakan Pak. Pak Dul di unmute, Riri bisa? Unmute. Nah, oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala. Jadi menarik sekali Pak Mustoleh, paparannya memang seperti begitu adanya. Cuman ada beberapa hal. Yang pertama, sebelum saya ingin mempertanyakan beberapa poin yang sangat-sangat krusial saya pikir dalam urusan haji ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Jabbar. Abdul Jabbar, saya salah satu direktur di anak perusahaan holdingnya salah satu muassasah atau provider haji yang ada di Arab Saudi. Nama holding kita itu Sarawat Holding Company yang berdomisili itu di Jeddah, di Riyadh, dan kita pemilik 86 jaringan hotel di Makkah saja, gitu loh. Nah, pertanyaan saya, gitu. Kami ini sudah beberapa kali, sudah 3 tahun berturut-turut, itu mengajukan atau mengikuti proses untuk bisa menjadi salah satu penyelenggara, pemenang penyelenggara untuk fasilitas-fasilitas jamaah haji yang ada di Makkah dan Madinah. Nah, sebagai pemilik properti dan pemilik semua akomodasi yang dibutuhkan, gitu loh. Kita ini nggak pernah diberikan kesempatan. Oleh siapa? Ya, oleh pemerintah, dalam hal ini ya Kementerian Agama kan gitu. Kita tidak pernah diberikan kesempatan menjadi pemegang kontrak, gitu loh. Tetapi sudah 5 tahun belakangan ini kami ini selalu digunakan oleh para pemegang kontrak yang notabene mereka itu sebenarnya bukan pemilik properti, bukan pemilik akomodasi yang ada di sana, kan gitu. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka, cuman sebagai subkontrak gitu. Dan selama 5 tahun ini kita mendapatkan sertifikat penghargaan dari KBRI kan gitu, dari Kementerian Agama,
tapi kita bukan pemilik kontraknya kan gitu. Nah, ini satu apa namanya ya? Saya pikir dalam hal ini mungkin karena Pak Mustoleh di Komnas Haji kan gitu. Saya pikir ini perlu ada satu apa namanya ya? Satu SOP yang benar saya pikir supaya kita semua dalam hal ini jamaah-jamaah haji kita terutama ya para stakeholder lah ya bisa melihat, karena gini Pak Haji, Pak Mustoleh, kami ini sebagai satu holding gitu loh, sebagai satu provider akomodasi yang kalau boleh saya klaim yang terbesar di Saudi gitu loh. Kami juga punya komitmen lain. Kalau seandainya kami ini bisa ditunjuk sebagai salah satu pemegang apa namanya pemberi fasilitas, gitu. Ada benefit-benefit lain yang harusnya bisa apa namanya yang bisa kita berikan kembali ke negara kita yang selama ini tidak pernah kita dapatkan. Contoh gini, kami siap berkomitmen. Kalau seandainya kami itu bisa menjadi salah satu pemegang kontrak, 86 hotel kita, gitu loh, ini akan kembali apa namanya? Kita akan memberikan semua fasilitas, gitu loh, yang apa namanya berbentuk kita bilang lah, kita kan sebagai pemilik hotel itu kan membutuhkan berbagai macam atribut ataupun keperluan seperti handuk, seperti spray, seperti horden kan gitu. Dan banyak hal lainnya, peralatan mandi kan gitu, peralatan ini, peralatan itu kita bisa buang kontraknya itu kembali untuk industri-industri yang ada di Indonesia. Yang mana selama ini gitu loh, kami itu ambilnya dari Cina. Gitu loh. Walaupun dengan selisih harga yang mungkin agak di atas Cina, ketika kita mampu atau mendapatkan kontrak utama sebagai salah satu pemegang kontrak, kita siap untuk menghidupkan kembali industri kita yang ada di Indonesia. Ini kan kembali, uangnya kan akan kembali lagi balik ke kita gitu loh. Ini saya pikir satu skema kan gitu, yang mungkin bukan cuma kami aja saya pikir. Perlu juga diatur bagaimana skema ini bisa memberikan benefit lain untuk negara kita kembali kan gitu. Oke. Cukup Pak Dul ya. Saya kira enggak, pesannya ketangkap. Jadi diskusinya dibawa ke tadi lagi Pak Mustoleh. Jadi syarikah-syarikah itu bagaimana sih mekanisme penentuannya gitu loh. Katakanlah ini kalau Pak Dul mewakili satu syarikah yang tidak termasuk di 8 syarikah itu gitu ya. Itu sebenarnya prosesnya seperti apa gitu? Apakah pemerintah kita di tangan pemerintah kita atau di pemerintah Saudi dan mekanismenya itu seperti apa gitu? Ya, memang wah ini kalau Pak Abdul Jabbar ini memang pusat anunya, usahanya ya, karena dia holding. Nah, tapi saya mau katakan begini, Pak. Jamaah haji kita atau misi jamaah haji Indonesia itu memang akan menjadi target utama para syarikat-syarikat ini. Kenapa? Jumlahnya kan besar. Kalau umroh itu masih kadang-kadang masih bisa dikalahkan jumlahnya dengan Pakistan misalnya. Tapi kalau haji itu kan hanya Indonesia yang diberikan kuota sebesar ini. Maka di situ kan ada cuan, ada potensi ekonomi yang sangat besar. Nah, memang selama ini biasanya begini, para apa namanya syarikat-syarikat ini kan melakukan korespondensi lah, dan kemudian ada semacam beauty contest, mengajukan dan kemudian nanti di visit gitu, ada visibility study ke dapurnya misalnya, kemudian pekerjanya segala macam. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Duli ini saya kira betul. Ini terjadi pada kasus BPKH kemarin. Ketika penyedia catering ternyata ada beberapa rekanan yang kemudian tidak punya dapur, Pak. Kemudian juga karyawannya mogok. Kemudian ada banyak persoalan. Nah, sehingga ini kan berdampak terhadap penyediaan konsumsi yang tidak hanya tidak tepat waktu, tapi ada yang basi, ada yang terlambat terjadi. Nah, ini saya kira menjadi evaluasi. Tapi kalau problemnya Pak Dul, saya kira memang
Kalau di Indonesia itu kan harus ada wasilahnya, Pak. Siapa yang bawa? Ya, 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 ya. Saya kira Pak Dul juga paham lah itu. Nggak usah kan kita kasih tutorialnya Pak Nik. Artinya ya tinggal kemudian Pak Dul dan perusahaannya ini meyakinkan pemerintah. Ya mungkin tahun depan memang akan diselenggarakan oleh BP Haji begitu ya. Tetapi menunggu menunggu perubahan undang-undang dulu. Karena undang-undang yang sekarang existing itu kan penyelenggaranya masih Kementerian Agama, belum BP Haji. Kita akan lihat nanti kalau targetnya, kalau target perubahan undang-undang itu lewat dari Juli belum dibahas atau belum jadi, Pak. Ini masih saya menduga masih akan Kementerian Agama yang paling tidak kontrak-kontrak awal kan sudah berjalan. Agustus sudah mulai itu penandatangan kontrak. Jadi karena di sana kan sistemnya itu kan first come first serve. Siapa yang duluan datang menandatangani kontrak bayar, ya udah itu yang nempatin. Ya makanya tahun ini itu kan karena kita ada persoalan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji di DPR-nya itu terlambat ya, karena kita kan habis pemilu, kemudian DPR-nya bentuk alat kelengkapan dewan agak molor gitu ya. Kemudian BPIH-nya dibahas juga molor dan Kepresnya yang diterbitkan oleh Presiden juga agak terlambat, sehingga kita agak jauh itu di Mina itu kita sekitar 2-3 kilo ininya itu menuju Jamarot. Kenapa? Karena bagi Arab Saudi siapa yang datang duluan ya kita layani, kira-kira gitu. Oh gitu. First come first serve, kira-kira gitu. Ya. Maka saya kira kalau Pak Dul sebetulnya ini sudah tahu lah lika-liku bagaimana kemudian mengajukan kepada pemerintah, karena kemarin kan masih Kementerian Agama nih. Dan memang ada catatannya tadi betul bahwa angka biaya haji kurang lebih 18 triliun gitu ya, 18,6 triliun itu memang belum berdampak Pak Nik kepada perekonomian kita. Memang katanya itu ada bumbu. Itu poin penting tuh. Iya, kita punya suplai bumbu itu kan katanya 470 ton. Tapi saya tanya berapa nominalnya? Ternyata cuma 200 miliar, Pak. 200 miliar. Nah, banget. Yang agak gede itu barangkali yang agak gede saya itu ingin tambahkan. Oke. Iya, benar. Dari angka yang Bapak sebut tadi, itu hanya 40% yang masuk ke kantong Saudi. Oh ya? 20% itu masuk ke maskapai. 40%-nya lagi Pak, itu masuknya ke Cina Pak. Nah. Oh gitu. Karena barang-barangnya dari sana jadi semua. yang di sini kita yang haji, kita yang haji, yang untung Cina. Kan gitu. Kenapa enggak kita buat regulasi kan gitu? Betul. Regulasi yang mana para muasasah syarikah ini kan gitu. Bagaimana mereka juga bisa kasih return yang atau benefit yang jelas kembali untuk ke negara kita kan gitu. Nah, saya di sini memang saya sebagai perwakilan holding Saudi kan gitu. Tapi kami juga berpikir bagaimana caranya supaya kita juga negara kita nih dapat returnnya kan gitu. Jadi nggak semata-mata kita nih sebagai klien kan gitu. Tapi gimana juga kita bisa mengambil benefit itu dari situ. Nah, itulah ini yang mestinya masuk kita bicara carut marut masalah haji, Pak. Iya. Mestinya itu masuk dalam kategori posisi tawar itu lah ya, Pak. Iya, betul. Nah, harusnya. Bapak bayangkan, Pak, 200.000 lebih jamaah haji Indonesia setiap tahun. Ketika kita bicara umroh, walaupun sebetulnya tidak tepat saya bicara umroh di sini, tapi saya ingin membuka sedikit aja saya minta izin. Jamaah umroh kita tuh per tahun 2 juta, Pak. Gitu loh. Tapi pelaksanaannya di umroh ini lebih carut marut lagi dibandingkan haji. Lebih 50% jamaah umroh kita ini setiap tahun itu bermasalah. Lebih dari 50%. Dalam catatan kami itu ada sekitar 1.300 kasus setiap tahun. Dan itu pun sebenarnya menjadi satu objek atau satu hal yang memang harus kita soroti. Permasalahan yang muncul ini
kenapa permasalahan ini selalu eksis dan terulang setiap tahun? Karena memang bagi travel yang ada di Indonesia, ini mereka terpaksa lah kita bilangnya, terpaksa buat satu kerjasama kan gitu. Dan kerjasama itu, perjanjian itu dilakukan di luar yurisdiksi wilayah hukum kita. Sehingga tidak ada implikasi hukum apa-apa ke para muasasah ataupun mitra mereka di sana. Itu sedikit aja Pak yang ingin saya soroti lah ya, selain masalah haji, saya pikir. Baik, saya kembalikan Pak ke Pak Anik, silakan. Jadi soal daya tawar juga gitu. Kita yang merasa butuh banget umroh sama travel mereka, sementara kita nggak negosiasinya kita rendah gitu. Gitu Pak Mussoleh. Mau direspon atau kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, banyak soalnya. Yang berikutnya aja, langsung nanti kita. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Anang Budiono, Pak Mustoli. Saya wakili untuk Pak Anang. Kenapa selalu terjadi karut-marut dalam pelaksanaan haji dan kira-kira siapa yang patut disalahkan? Kemudian pertanyaan keduanya mengenai visi Arab Saudi pada tahun 2030 yang mengurangi ketergantungan pendapatan dari minyak dan beralih ke pariwisata, salah satunya dengan kedatangan haji. Bukankah justru Arab akan memberikan kuota Indonesia sebanyak-banyaknya? Kurang lebih begitu Pak Mustoli pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Anang Budiono. Jadi kalau tadi sebetulnya kalau kita mau jujur ya, ada juga penyelenggaraan ibadah haji itu damai tenang itu pasca pandemi, yaitu tahun 2022. Jadi kita kan tidak berhaji, tidak mengirimkan jamaah haji itu tahun 2020 dan 2021 karena COVID. Baru kemudian 2022 itu kita hanya diberikan kuota itu 100.050. Gitu ya. Itu dibagi itu. Yang haji khusus itu cuma berapa tuh? Cuma sedikit sekali itu. Berapa? 7.000 atau berapa gitu. Nah, haji tahun itu tenang, lega, nggak ada cerita yang kayak hari ini. Maksudnya ini harus kita sampaikan ya, Mbak Riri ya. Tapi memang ya tidak seramai biasanya, karena waktu itu kan ada protokol COVID ya, protokol pandemi, sehingga kemudian harus jaga jarak apa segala macam gitu. Tapi rumit waktu itu. Tapi kalau dibilang lancar dan ya lancar karena jumlahnya dikurangi. Waktu itu total itu saya lupa ya, kurang lebih itu haji pada tahun itu. Nanti Pak Dul yang bisa mengoreksi, kurang dari apa? Kira-kira ratusan ribuan lah, sampai 1 juta. Sehingga longgar sekali, tidak ada persoalan. Nah, memang ketika haji ini juga, ketika dianggap carut-marut, tahun kemarin memang ada pansus gitu ya. Tahun ini juga kemarin sebetulnya ada yang mendorong-dorong untuk dibikin pansus lagi. Cuma kan masa tiap tahun ada pansus gitu. Enggak anu juga, malah nanti DPR-nya menjadi tidak berwibawa begitu. Oh, tiap tahun pansus gitu. Tapi efek daripada pansus kemarin akhirnya kan dirasa tidak ada juga. Gitu. Tapi di luar pansus di 2024 itu ya relatif lancar di luar hiruk-pikuk politiknya ya. Tapi penyelenggaraannya itu ada perbaikan-perbaikan. Nah, kalau dibilang bahwa selalu carut-marut tidak juga. Ada inovasi nggak? Ada. Termasuk murur, tanazul, kemudian fast track gitu Pak. Jadi fast track itu jamaah haji yang berangkat dari Soekarno-Hatta itu dicek di sini Pak, sehingga sampai di bandara Arab Saudi itu tidak perlu dicek sama imigrasi. Nah, ini juga bagian inovasi yang perlu kita apresiasi juga. Kemudian, nah ke depan ini saya kira ada banyak gagasan-gagasan yang mulai muncul Pak. Tapi apakah ini hanya akan sampai pada gagasan saja atau akan terrealisasi? Salah satunya yang cukup saya kira menonjol adalah soal efisiensi biaya haji. Karena Pak Prabowo itu kan minta hajinya itu kan murah, ya kan? Nah, tapi saya sebenarnya istilah murah juga kurang setuju. Saya lebih setuju pada rasional. Cuman karena presiden jadi kita ikut. Nah, oleh karena itu haji kita kan 90 juta hari ini, kurang lebih reguler.
Nah, kalau misalnya setiap tahun itu kan bagaimana cara-cara untuk melakukan efisiensi itu dilakukan, Pak. Tapi ya nggak signifikan karena yang paling yang dikurangi itu kan konsumsi gitu ya. Ininya barangkali gizi, bukan gizinya, takarannya atau apalah, bumbunya dikurangi. Atau kemudian misalnya itu manasik dari misalnya 6 kali dijadikan 4 atau 3 kali. Tapi itu kan tidak signifikan. Yang signifikan apa? Yang signifikan itu adalah mengurangi masa tinggal haji, Pak. Hari ini kan 40 hari jamaah haji reguler. Nah, padahal pelaksanaan haji itu kan, itu yang penting itu kan 5 hari. 2 hari Arafah sama apa namanya, 2 hari tanggal 9, tanggal 10 Zulhijjah begitu ya. Arafah dan Zulhijjah, kemudian hari tasyrik. Nah, buktinya misalnya haji khusus cuma 21 hari atau furoda lebih singkat lagi misalnya. Kenapa reguler tidak bisa? Artinya dari 40 hari itu diringkas katakanlah 30 hari, itu akan signifikan, Pak. Ininya itu efisiensinya. Cuman juga saya juga sanksi, jangan-jangan pertanyaannya adalah Arab Saudi mengizinkan atau tidak. Karena kalau dia mengizinkan seperti ini, pendapatan dia kan berkurang. Rugi, ya, rugi. Pendapatannya Pak Abdul dan kawan-kawan juga berkurang itu. Iya kan? Nah, ini kan soal diplomasi, dan diplomasi ini seperti ini, teman-teman sekalian, Pak Anik, Mbak Riri, dan teman semua, itu tidak mungkin dilakukan di level menteri. Harus presiden dengan raja. Nggak bisa, Pak. Termasuk soal misalnya ada kampung haji. Ya, gagasan kampung haji itu juga harus kita kritisi. Apakah bikin kampung seperti kita bikin di sini kampung Betawi, kampung pecinan gitu ya. Berarti kan harus bangun tanah kosong, dibangun awal, atau misalnya apa namanya, kita membeli komplek-komplek hotel-hotel tertentu begitu ya, yang siap dijual begitu ya, kemudian diambil, kemudian kita redesign misalnya seperti itu. Karena tadi saya baru dapat informasi, ternyata hampir ada, tapi saya nggak mau sebut orangnya ya, ini pengusaha terkenal, yang kemudian hampir membeli salah satu hotel terkenal di Ring 1 sana, Pak Dul. Ring 1 Arab Saudi di apa namanya, di Mekah situ, di sekitaran apa namanya Masjidil Haram lah. Ya, tapi tidak nempel-nempel amat. Tapi artinya radius kira-kira 500 sampai dengan 1 kilo lah. Itu hampir, tapi karena sudah ada harganya, sudah mau dibayar, tapi karena pandemi, akhirnya kemudian beliau mundur. Nah, ini sekarang itu kan Pak Prabowo mendorong kampung haji. Maka kampung haji juga apa namanya, perlu diplomasi tingkat tinggi, Pak. Termasuk tadi pengurangan itu satu, soal Arab Saudi merestui atau tidak. Yang kedua, ini butuh izin daripada General Authority Civil Aviation-nya Arab Saudi, gacanya Arab Saudi. Karena kan soal kepadatan penerbangan. Nah, ada opsi katanya itu di Taif, Pak Dul ya. Di Taif itu katanya sudah relatif, kalau di anu itu nambah bandara di situ. Nah, tapi tadi Arab Saudinya mau nggak apa namanya, masa tinggalnya jemaah haji ini dikurangi, tapi pendapatan mereka, masyarakatnya jadi berkurang, yang belanja berkurang. Kalau tempat ini kita itu, Mbak Riri, itu namanya ada Pasar Kakiyah namanya. Wah, itu favorit saya waktu dulu itu, kalau umroh, kalau haji ya. Tadi dulu ya. Semuanya bisa bahasa Indonesia kayak kita di Tanah Abang lah itu. Oh gitu. Karena kalau dia ada pedagang orang di situ yang orang Arab kemudian tidak bisa bahasa Indonesia, ya nggak ada yang beli. Jadi ya kita dipanggil, Pak, murah. Jokowi, Anies. Dan bisa pakai rupiah belinya bisa, ya. bisa pakai rupiah. Namanya Jokowi sekian ratus ribu. Biasanya nyebutnya paling banyak juga ini ya Pak, paling banyak pembeli dari Indonesia juga mungkin ya Pak. Ya, kalau sekarang yang dipanggil ya Prabowo, karena waktu itu presidennya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini makanya persoalan haji itu sangat menarik dari berbagai aspek, termasuk dari politik luar negerinya, diplomasi kita. Memang kita memang lemah ya dalam soal kemudian apa namanya diplomasi haji ini. Padahal kalau dari kalkulasi dari luar loh, orang Indonesia itu masa kalah kita punya bahwa 18 triliun per tahun loh, Pak. Itu kan baru yang legal, baru yang reguler sama haji khusus, belum furoda. Dan hari ini ketika kemudian
apa namanya visa Furoda tidak keluar Pak, itu hotel-hotel di Zam-Zam Tower itu kan sepi lah, ya Pak Dul ya, sepi Iya. itu, sepi. Betul. Makanya makanya ini kenapa kok kita tetap seperti ini. Nah, kritiknya memang tadi selalu apa dianggap. Tapi kalau carut marut saya kira tidak selalu. Artinya Tidak ada selalu. masanya bahwa tahun ini memang dari hulu sampai hilir, dari pemberangkatan sampai pemulangan itu ya memang harus mau dibantah seperti apapun saya kira memang kondisinya seperti itu. Itu Baik, kira-kira Mbak terima Rita. kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Mustoli. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih ada beberapa di chat room. Berikutnya dari Bapak Wawan Susetya mengenai dam atau denda haji. Apakah benar semua jamaah haji Indonesia pasti terkena dam? Dan apakah benar hal itu disebabkan untuk memudahkan para jamaah? Mohon penjelasannya. Mungkin Ya. sekaligus saja ya Pak, saya Ya. langsung ke pertanyaan Pak Rudi biar sekalian. Ya, berikutnya yang dari Pak Rudi, bagaimana dengan jamaah haji Furoda yang dibatalkan berangkat tahun ini? Apakah bisa diprioritaskan untuk berangkat haji tahun depan? Begitu mungkin Pak, silahkan. Oke. Kalau dam, kalau jamaah haji Indonesia pasti dam, harus bayar dam. Sekarang itu kurang lebih 750 real. Damnya kenapa harus bayar dam? Karena haji kita itu haji tamattu, Pak. Tamattu itu adalah kita mengerjakan umroh dulu, baru kemudian haji. Kan ada ifrad, ada qiron, ada tamattu. Nah, kalau haji Indonesia itu adalah hajinya haji tamattu, dan pasti dam tamattu itu bayar. Milih kambing kira-kira berapa tuh? 750-an ya, Pak Dul ya. Kurang lebih 3 juta lah kalau di sini itu. Nah, ini saya dapat informasi, tapi status pernyataan saya itu butuh konfirmasi, Panik. Tapi ini penting. Jadi ada terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Agama bahwa tadi secara keekonomian itu kan kita tidak banyak mendapatkan manfaat dari puluhan triliun biaya haji. Nah, maka terobosannya itu adalah bagaimana kalau dam itu dilakukan di Indonesia, bukan di Arab Saudi. Ya, Nah, kan gitu ya. Ada Nah, isu ini, itu. dan ini sudah terlaksana, ada kebijakannya. Nah, tapi ada problem fikih di sini. MUI menyatakan bahwa dam yang dibayar di Indonesia itu tidak sah. Karena yang dimaksud itu adalah dam itu untuk masyarakat sekitar Mekah dan kira-kira gitu. Nah, ini kebijakannya itu namanya fikih itu kan pasti ada khilafnya, ada perbedaan pendapat. Nah, Kementerian Agama masih tetap kemudian menjalankan bahwa damnya itu dibayar di Indonesia boleh dan melalui Basnas. Nah, hari ini yang terjadi adalah damnya sudah dibayarkan oleh jamaah, ada berapa tadi ya? Lumayan banyak, 21 miliar atau berapa yang sudah dibayarkan oleh jamaah haji melalui Basnas, tapi Basnas sendiri belum motong, belum dilaksanakan itu ininya. Damnya itu. Nah, itu bagaimana? Siapa yang nanggung dosanya itu? Oh gitu. Tapi ini mohon kalau teman-teman ada yang dari jurnalis atau dari mohon ini dikonfirmasi langsung ke Basnas ya. Jadi ini sifatnya informasi sementara, tapi yang ngomong tadi bisa dipertanggungjawabkan lah orangnya, gitu ya. Tokoh MUI. Tapi saya sendiri belum konfirmasi kepada Basnas. Gitu. Nah ini karena gini, tadi di awal ada pertanyaan dari Pak Akam ya, soal bahwa haji kita itu baru tataran fikih. Ya, syariah. Tapi syariah gitu ya. Nah, tapi memang tidak bisa lepas juga dari persoalan seperti itu. Karena multi dimensi ya, ada dimensi spiritualnya, dimensi tasawufnya yang disampaikan oleh ahli syariati kan gitu ya. Tapi juga memang dimensi fikih tidak mungkin dilepaskan juga, Pak. Nah, secara pada praktiknya sebetulnya haji kita itu kan menjadi benchmark sebetulnya bagi penyelenggaraan ibadah haji. Turki, Yaman itu sering melakukan studi banding ke kita. Nah, salah satunya adalah misalnya manasik, Pak, pembekalan ibadah. Itu kan diberikan sebelum jamaah haji berangkat. Nah, itu meliputi aspek, memang yang dominan itu aspek fikihnya. Dan yang lebih dominan lagi adalah disuruh sabar. Sehingga pelayanan apapun itu harus sabar. Gitu, Pak. Ya, intinya. Terus yang kedua apa tadi, Mbak? Soal dam ya. Udah saya Yang kedua adalah furoda. Furoda nah, ya.
soal Nah, haji furoda ini saya sampaikan di beberapa kesempatan, kalau furoda ini gagal karena tidak terbit visanya, maka saya tadi punya 3 skema, Pak. Skema yang pertama itu adalah refund, pengembalian uang. Ini ada yang mengembalikan uangnya, beberapa travel yang besar itu sanggup mengembalikan 100%. Yang kedua adalah reschedule. Reschedule itu diberangkatkan tahun depan. Tapi pertanyaannya, apakah kebijakan Arab Saudi terkait furoda masih akan sama seperti tahun ini, artinya meniadakan visa furoda, atau kemudian masih ada? Nah, ini gamblingnya di situ. Yang ketiga, kalau itu adalah didaftarkan sebagai jamaah haji khusus. Tetapi ini hanya berlaku tentu bagi travel-travel yang berizin. Kalau tidak berizin ya ilegal kan susah juga. Nah, biasanya yang tidak berizin itu jangankan refund, jangankan reschedule, dikontak aja susah, Pak. Dikontak aja susah, dimatiin, diblokir nomornya. Nah, itu yang maka kalau model-model begini ya Bapak Ibu sekalian boleh lapor ke Komnas HAM atau lapor ke polisi kalau dia tidak bertindak baik. Nah, saya bikin skema begini, Pak, supaya tidak diomelin sama teman-teman saya yang travel. Ya. Baik. Itu Mbak Riri. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Mustoli, singkat saja. Dari Pak Rudi, bolehkah jamaah haji Indonesia berangkat haji dari luar negeri mengingat panjangnya antrian haji? Silakan Pak. Ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Karena ada beberapa negara kan harus menjadi permanen resident dulu, baru kemudian diberikan visa. Nah, tapi kalau kemudian harus dioper misalnya berangkatnya dari Malaysia, tapi visanya dari sini, misalnya orang Indonesia kemudian tidak langsung direct fly. Karena gini, sekarang setelah Pak Prabowo meresmikan jet haji dan umroh, Pak, orang mau haji, orang mau umroh beneran itu harus lewat gerbang itu. Kalau dia misalnya berangkatnya itu lewat gerbang lain, kemudian tidak boleh pakai seragam berangkat rame-rame begitu ya. Kopernya juga tidak seragam, itu hati-hati, itu mendekati ilegal biasanya begitu. Dan biasanya visanya itu bukan visa haji tadi. Tapi kalau lain dengan furoda ya, ini yang tadi visa amil, visa ziarah dan lain itu biasanya menggunakan, dan dia transit, Pak. Dia itu misalnya transitnya di Dubai dulu, di Turki dulu, di Mesir dulu, baru kemudian masuk ke Arab Saudi. Itu pun tidak kejedah biasanya, karena kalau kejedah kan terdeteksi mereka, harus muter-muter. Oleh karena itu saya kira soal haji tadi yang berangkat dari negara lain, ada teman-teman yang menggunakan cara-cara itu, tapi harus dilihat dulu bagaimana kebijakan negara tersebut. Apakah menerapkan permanen resident dulu baru mendapatkan visa itu, atau bisa misalnya kita berdiam dulu di situ, kemudian beberapa waktu baru mulai berangkat. Nah, ada memang rata-rata teman-teman yang orang WNI yang di sana itu kan mereka yang sudah lama di situ, misalnya karena kuliah atau memang sudah jadi permanen resident di situ sehingga bisa mendapatkan visa itu. Gitu kira-kira, Pak. Tapi gini, soal kuota, apakah ada negara-negara yang kuotanya tidak terpakai? Ada, Pak. Ada. Nah, itu yang kemudian ada yang beropini, berpendapat bahwa bagaimana kalau Indonesia itu memanfaatkan kuota negara-negara yang tidak terpakai, yang tidak terserap. Misalnya Kazakhstan yang begitu-begitulah, Tajikistan yang begitu. Itu kan kuotanya ada tapi tidak terserap maksimal. Tetapi maksud saya, pekerjaan seperti ini kan tidak mudah, Pak, karena ini butuh diplomasi. Dan memang harus urusan haji memang tidak bisa dilakukan oleh cuma Kementerian Agama saja, tidak bisa di BPH saja, tapi memang multi lintas sektor. Oke, Riri, waktu sudah habis. Luar biasa sekali diskusi malam ini. Dahsyat. Alhamdulillah. Nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara ya, Pak Mustoli. Pak Anik ya. Terima kasih banyak Pak Mustoli. Barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang haji itu agenda kolosal yang sangat kompleks, sehingga acap kali terjadi dinamika yang sangat luar biasa dan tidak terduga, termasuk kebijakan-kebijakan multi syarikah, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Arab Saudi juga. Tetapi apapun itu, kalau persiapan kita matang, kemudian
penyelenggaranya juga solid begitu ya, dan kemudian melakukan adaptasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji, sebetulnya ibadah haji bisa juga lancar. Kalau ada kendala ya tentu pasti ada kendala, tapi tahun ini di luar sorotan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji, ada yang bisa kita banggakan, yaitu menurunnya jumlah kematian gitu ya. Dan yang berikutnya tentu kita juga apapun kondisi hari ini, saya kira perlu juga untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas haji, karena mereka bekerja keras, bekerja sangat luar biasa, walaupun apa yang dilakukan belum memenuhi ekspektasi baru. Dan satu hal lagi, haji ini harus kita soroti, harus kita kritisi. Kenapa? Karena dia menggunakan anggaran, menghabiskan anggaran yang sangat besar, puluhan triliun, dan kemudian menyangkut keselamatan dan keamanan jamaah. Dan terakhir kan ada ancaman bom terhadap salah satu maskapai yang membawa jamaah haji Jakarta yang harus dipaksa transit di Kuala Namu karena ada ancaman bom di Saudi Airlines. Alhamdulillah tidak terjadi ancaman itu, dan aparat kita harus kita apresiasi yang begitu cepat dan baik dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI, itu saya kira termasuk Kementerian Agama itu juga bergerak cepat merespon isu adanya ancaman bom di salah satu maskapai yang mengangkut jamaah haji Indonesia. Demikian Mbak Rini, terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita malam ini, Bapak Dr. Haji Mustoli Siraj, atas pemaparannya yang membuka mata kita terhadap realitas penyelenggaraan ibadah haji. Semoga forum diskusi malam ini menjadi pemicu kesadaran kolektif bahwa haji bukan hanya sekedar perjalanan ibadah, tapi juga tanggung jawab negara dalam melindungi hak dan martabat warga negaranya di tanah suci ini. Oke, saya Riri Aiko dan Kak Anik undur diri. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir dan aktif mengikuti jalannya diskusi. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat dijawab. Akhir kata, saya atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih Pak.